apa kabar nih? Senang ya pagi hari ini kita boleh sama-sama ketemu di sekolah minggu lagi. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus Allah yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini karena kami masih boleh sama-sama sekolah minggu. Tuhan, tolong pimpin kami ya, supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik dan nama-Mu dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, siapa yang hari ini bersuka cita? Yo, angkat tangannya. Atau ada yang sedih mungkin? Jangan sedih-sedih, kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Kalau perasaan Cici sendiri sih, saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksikan cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Sekarang adik-adik, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ayo lagi. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada kamu. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Wah, kita harus tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus yang menggirangkan hati kita. Nah, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah loh adik-adik. Kalau Tuhan Yesus saja tidak pernah berubah, pasti kasih-Nya pada kita pun tidak pernah berubah. Kita angkat satu lagu lagi ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
berubah, tidak berubah, dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita. Yang misalnya udah bisa baca Alkitab, boleh ambil Alkitabnya, dipersiapkan. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama nyanyi lagi yuk. Firman Tuhan ada di hatiku. Yuk, semangat! Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Sekali lagi, yuk semangat! Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, makin besar, berbuah, 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 Nah, yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan ya. Selamat pagi Bikids, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat, penuh ceria, dan juga sukacita. Karena hari ini kita mau mendengarkan lagi firman Tuhan. Nah anak-anak, hari ini Ibu Elin akan bercerita tentang firman Tuhan yang diambil dari mana? Tentu saja dari Alkitab. Ceritanya sungguh-sungguh terjadi. Yuk, sekarang anak-anak ambil Alkitabnya. Kita mau angkat satu pujian dulu. Alkitab, bukunya siapa? Tuhan. Alkitab, bukunya Tuhan. Firman-Nya Tuhan, ku mau buka dan belajar, ku cinta firman Tuhan. Alkitab, bukunya Tuhan, Alkitab, firman-Nya Tuhan, ku mau buka dan belajar, ku cinta firman Tuhan. Nah, anak-anak, firman Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi, bukan cerita bohongan. Dan hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Lukas.
Kalau anak-anak sudah bisa membaca Alkitab, boleh buka kitab Lukas. Kitab Lukas ini adalah kitab ketiga di Perjanjian Baru. Ayo, boleh dicari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Sudah ketemu? Ulangi ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, duduk dengan tenang, buka telinganya. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dengan penuh perhatian. Nah, anak-anak masih ingat kan apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Betul, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya dalam perjalanan ke kota Emmaus. Nah, anak-anak, suatu hari di kota Yerusalem, hari sudah malam dan murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di dalam sebuah rumah di kota Yerusalem. 2 orang murid Tuhan Yesus yang bertemu dalam perjalanannya mereka ke Emmaus datang juga ke kota Yerusalem. Lalu mereka bercerita kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Kami sudah melihat Tuhan Yesus. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami juga bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dia sudah bangkit. Wah, Kleopas dan temannya ini bercerita dengan penuh sukacita karena mereka sudah menyaksikan sendiri, mereka sudah melihat sendiri Tuhan Yesus itu sudah betul-betul bangkit dari kematian. Tuhan Yesus sudah betul-betul hidup. Nah, anak-anak, tidak lama kemudian di dalam rumah itu ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul, lalu Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus semuanya kaget. Murid-murid Tuhan Yesus semuanya bingung. Siapa ini? Anak-anak tahu nggak? Ternyata rumah itu dalam keadaan terkunci semua pintunya. Lalu siapa laki-laki yang tiba-tiba muncul ini lalu berkata, "Damai sejahteraku ada padamu." Mereka kaget, mereka bingung, mereka tercengang, mereka terkejut. Apakah ini hantu? Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kalian ragu-ragu melihatku? Ini aku. Ini benar-benar aku. Lihatlah tanganku dan kakiku. Ini sungguh-sungguh aku." Wah, anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus itu kemudian menyentuh Tuhan Yesus. Dan mereka terus terkejut dan terkagum-kagum melihat Tuhan Yesus ada di situ. Untuk meyakinkan lagi murid-murid Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata begini, "Aku lapar. Apakah di sini ada makanan yang bisa aku makan?" Lalu murid-murid Tuhan Yesus memberikan ikan goreng kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus makan ikan goreng itu. Hal ini Tuhan Yesus lakukan untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit dan hidup. Selama Tuhan Yesus makan, murid-muridnya mendekati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjelaskan
bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus memang harus menderita di kayu salib. Tuhan Yesus menceritakan bahwa firman Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga meyakinkan murid-muridnya bahwa setelah Tuhan Yesus mati, Dia tidak mati terus. Dia bangkit dan Dia juga hidup. Tuhan Yesus juga menceritakan bahwa berita sukacita ini harus diceritakan lagi oleh murid-muridnya, mulai dari kota Yerusalem itu. Tuhan Yesus juga bilang bahwa nanti akan ada Roh Kudus yang menolong mereka untuk menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus meyakinkan bahwa Dialah satu-satunya orang yang berkuasa atas maut. Bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya yang tidak bisa dikalahkan oleh maut. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup. Dia bangkit, dan lewat kebangkitannya ini, maka Tuhan Yesus ingin semua orang di dunia ini percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yesus sudah menang. Yesus tidak mati, tapi Yesus bangkit di hari ketiga. Dia berkuasa atas maut. Dia disalib, Dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, Dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia disalib, Dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, Dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Nah, anak-anak, semua murid-murid Tuhan Yesus yang hadir malam itu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan benar-benar hidup. Mereka punya tugas bahwa mereka harus menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang, supaya semua orang percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan mereka. Tapi anak-anak, hari itu, malam itu, ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak ada di dalam rumah itu. Namanya adalah Thomas. Thomas tidak hadir menyaksikan kehadiran Tuhan Yesus. Jadi, waktu Thomas datang dan teman-temannya semua menceritakan tentang Tuhan Yesus, Thomas bilang,
Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas lukanya. Aku tidak percaya. Wah, anak-anak, Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah hidup. Thomas ingin menyaksikan sendiri. Thomas ingin mencucukkan sendiri jarinya ke luka Tuhan Yesus. Nah, hari demi hari berlalu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, dan 7 hari. 1 minggu berlalu. Akhirnya waktu di dalam rumah tersebut dan Thomas ada, tiba-tiba muncullah Tuhan Yesus di dalam rumah itu. Dan hari itu pintu-pintu di rumah itu juga terkunci. Tuhan Yesus muncul dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu Thomas melihat sendiri Tuhan Yesus hadir di ruangan itu. Lalu Yesus menyuruh Thomas untuk mengulurkan tangannya, melihat bekas luka yang ada di tangan dan kakinya Yesus. Thomas seketika itu bersujud dan menyembah Yesus dengan penuh sukacita. Dan dia berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Lalu Yesus berkata, "Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Nah, anak-anak Big Kids, apakah anak-anak percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu sudah bangkit dan hidup? Ya, anak-anak harus percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang bisa mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita karena cintanya yang begitu besar kepada kita. Oleh karena itu, kita orang-orang, anak-anak Tuhan yang sudah diciptakan begitu baik, yang sudah ditebus dosanya, harus percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus juga berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Nah, kita akan baca ayat hafalannya ya. Ayat hafalan ini juga tertulis di dalam Alkitab, buku kesayangannya kita. Ayat ini ayat yang betul-betul ada di dalam Alkitab. Nah, ayat hafalannya diambil dari Yohanes 20 ayat 31a. Yuk ikuti Ibu Elin. Yohanes 20 ayat 31a. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Wah, hebat sekali. Yuk, kita ucapkan ayat hafalannya sekali lagi. Yohanes 20 ayat 31a. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Nah, anak-anak, semua yang tercantum di dalam Alkitab sudah dicatatkan supaya kita semua anak-anak Tuhan percaya bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat, Anak Allah yang hidup di dalam hati kita. Jadi, anak-anak percaya saja. Tapi jangan hanya percaya,
anak-anak juga punya tugas yang sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tadi murid-murid Tuhan Yesus diberi tugas untuk menceritakan hal ini kepada semua orang. Anak-anak juga sama, Ibu Elin juga sama, punya tugas untuk menceritakan kabar sukacita ini kepada semua orang yang ada di sekeliling kita, kepada papi, kepada mami, adik, kakak, atau siapapun yang ada di sekeliling kita. Ayo lakukan ini supaya seluruh isi dunia ini boleh percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, anak-anak, firman Tuhan sudah selesai sampai di sini. Ingat, percaya saja kepada juru selamat kita, maka kita akan selamat. Yuk, kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamat kami. Tinggallah di dalam hati kami. Pimpin kami agar bisa menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat, dan mau menceritakan kabar baik ini kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sudah menjadi Mesias yang menang atas maut. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Semua sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.